Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahna Zamratul Fuada, salah satu mahasiswi dari Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya yang sedang melaksanakan KKN tematik COVID-19 yang berada di Kelurahan Sukarini. Video ini berisi tentang bagaimana kita harus menjaga jarak, bahaya COVID, dan tips bepergian di saat pandemi yang bersumber dari Ibu Indri Dwi Nurul, AMDK, salah satu perawat dari UPTD Puskesmas Kecamatan Bubersari. Pertanyaan pertama, berapa meter jarak aman social distancing untuk mencegah penularan COVID-19? Menurut WHO ya, untuk physical distancing itu sekitar 1-3 meter sebenarnya untuk jarak amannya. Cuma kalau misalkan kita terhalang oleh ruangan yang kecil atau misalkan terbatas, minimal 1 meter. Apalagi kalau misalkan ada di sekitar kita itu ada yang batuk, bersin, atau sedang ada gejala-gejala seperti itu, sebaiknya lebih dari 1 meter. Bagaimana langkah yang dilakukan ketika ada orang yang tidak mau menjaga jarak? Sebenarnya untuk misalkan kalau kita di suatu kayak ruangan yang banyak orang atau seperti itu, kita usahakan misalkan menjauhi pusatnya dulu. Nah, kalau misalkan masih tidak memungkinkan, masih juga banyak orang yang tidak bisa untuk menjaga jarak, kita itu diusahakan memakai masker. Jadi apabila ada orang yang dekat sama kita, apabila orang itu batuk atau bersin, dropletnya tidak terhirup oleh kita gitu, tidak juga kena mata, tidak kena bibir gitu, soalnya kan pakai masker. Pertanyaan ketiga, apakah dengan menjaga jarak mampu menekan penyebaran COVID-19? Ya, soalnya kan physical distancing itu salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Selain dari tadi kan pakai masker, cuci tangan, physical distancing salah satunya. Kenapa physical distancing salah satunya? Karena kan apabila kita jaga jarak ya, enggak gitu. Ketika ada seseorang yang terpapar COVID-19, yaitu batuk atau bersin atau mengeluarkan droplet gitu, kita kan tidak langsung kena ke tubuh gitu. Jadi untuk angka penyebarannya juga akan memperlambat lah seperti itu. Pertanyaan keempat, apakah COVID-19 penyakit yang berbahaya? Sebenarnya kan COVID-19 itu sama seperti penyakit gangguan pernapasan yang lain ya, seperti kayak SARS, MERS kan seperti itu. Cuma di sini mungkin kan gejalanya lebih ke kayak batuk, flu, demam ya, itu kan gejala ringan. Cuma yang bahayanya itu ketika ada orang yang terpapar virus corona, nah dia itu misalkan mempunyai penyakit bawaan yang berat, atau misalkan dengan orang-orang yang beresiko yang mempunyai kekebalan tubuh yang rentan seperti lansia kan, anak-anak, balita yang seperti itu. Nah, maka dia itu kan lebih cepat terkena penularannya gitu. Biasanya yang disebutkan bahaya itu kan di sini apabila COVID-19 itu sudah ada tanda-tanda pneumonia sama gangguan napas gitu. Jadi sebenarnya bahaya dan tidak bahaya gitu. Dan pertanyaan kelima, apa saja tips bepergian di saat pandemi? Yang pertama ya pastinya harus mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama kan kita harus wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian selalu membawa hand sanitizer ya, karena kan takutnya kalau di layanan publik kan mungkin ada beberapa yang belum ada cuci tangan. Jadi diusahakan pakai hand sanitizer. Kemudian menghindari menghindari alat-alat publik yang mungkin sering disentuh sama orang, kayak misalkan pegangan tangga gitu, atau kayak misalkan di halte atau di terminal diusahakan jangan pegang-pegang gitu. Kemudian juga diusahakan tidak boleh memegang area wajah, terutama kan bibir, hidung, sama mata ya, terutama itu kan bisa menjadi
salah satu penyebaran COVID-19. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.